Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama kita di acara podcast Agustusan kali ini. Perkenalkan, nama kakak Khansa Silva Aulia dan di sebelah kakak ada Bu Oki Senja. Ya. Nah, Hai Mbak Silva, panggilannya siapa? Silva. Silva, iya. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang bangga jadi warga Indonesia. Nah, menurut Bu Oki, kan di Indonesia ini kan banyak suku-suku ya. Iya. Suku-suku. Lah, kenapa kok kita harus bangga sama banyaknya suku di Indonesia ini? Kenapa kita harus bangga? Karena banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia. Menurut saya sih itu menjadi salah satu daya tarik bangsa asing untuk bisa datang ke Indonesia karena kita kan punya ribuan suku. Iya. Nah itu kan jelas beda-beda, ada budayanya beda, bahasanya beda, baju adatnya beda, terus untuk hiburan-hiburannya atau tarian-tarian daerahnya kan juga beda. Itu juga menjadi salah satu daya tarik wisata asing sih, begitu menurut saya. Jadi setiap suku itu punya keunggulannya masing-masing. Iya gitu ya? benar, jadi setiap suku itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Yang pertanyaan yang kedua, secara garis besar itu biasanya kan di akhir-akhir ini, enggak sih di tahun-tahun ini itu ada yang saling membeda-bedakan suku, kayak misalnya pilih-pilih teman yang beda suku, terus ada pun yang saling melecehkan gitu lah. Menurut Bu Oki itu gimana? Itu sesuatu yang negatif. Jadi kita kan seperti semboyannya Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah meskipun kita beda-beda suku tapi kita nggak boleh kayak gitu karena perbedaan itu yang membuat kita itu unik, yang membuat kita, karena kita berbeda sehingga itu yang bisa menjadikan kehidupan lebih indah. Kalau misalnya sama semua kan nggak asik gitu ya, Bosen karena kan gitu. Iya bosen, karena kan jadi lebih baik dan lebih enak kalau kita itu beda-beda, jadi ada kesan uniknya tersendiri gitu. Terus sesuai sama semboyannya tadi, Iya. kalau misalnya kita kan beda-beda, terus tetap ada yang saling melecehkan, kemudian sampai ada yang pernah itu kalau misalnya menuntut gitulah, ngomong-ngomong kalau misalnya aku loh Bu beda sama dia. Iya. Aku itu sampai dilecehin sama dia, padahal itu aslinya itu bukan dilecehin, cuman kayak dibully, kemudian diomongin yang baik-baik. Kalau misalnya sukuku itu kayak gini, emang beda, gak boleh disama-samain gitu. Kayak melebih-lebihkan sukunya sendiri gitu loh. Lah tanggapan Bu Oki? Kalau itu sendiri juga nggak baik ya, karena misalnya kita pun juga nggak boleh untuk mengunggulkan diri kita sendiri. Harus Dan sama gitu. Iya, maksudnya bukan sama apa ya, kita kan di mata Allah itu kan manusia semuanya sama derajatnya, yang membedakan hanya keimanan kita masing-masing gitu. Jadi kalau untuk membeda-bedakan suku itu kita juga nggak boleh. Untuk mengunggulkan diri sendiri pun kita juga nggak boleh seperti itu. Harus merendahkan juga, tapi bukan berarti Merendah memang untuk rendah meroket. gitu ya. Nah, cara menghargainya terus nanggepinnya itu gimana kalau misalnya ada yang membuli tadi? Kalau ada yang membuli, cara nanggepinnya ya bilang aja itu bukan sesuatu yang bagus. Untuk apa sih kita membuli, apa untungnya? Iya. Gitu. Untungnya pun nggak ada gitu Iya. kan, cuman paling untuk bersenang-senang gitu. Untuk bersenang-senang dan untuk kesenangan kita pribadi kan. Iya. Nah itu juga nggak boleh kita bersenang-senang tapi di sisi lain teman kita yang dibully itu kan pasti merasa tersakiti. Ya, sakit jiwa mental. Habis gitu pertanyaan selanjutnya, dengan perbedaan itu apakah ada yang terpecah belah? Apanya yang terpecah belah? Yang misalkan terpecah belah itu kayak sukunya aku udah nggak mau di sini soalnya sukunya itu tetap nganut agama yang gimana ya bahasanya itu nggak bener atau gimana gitu. Kalau setahu saya sih setiap orang pasti kan dia punya asalnya dari suku mana. Memang ada emangnya kamu nggak bangga sama sukumu sendiri? Bangga. Ya bangga, tentunya kita Harusnya juga harus bangga. bangga sama latar belakang kita masing-masing gitu. Sebetulnya kan masih ada lagi banyak keanekaragaman yang
membuat bangga warga Indonesia. Contohnya Iya. yaitu fauna alamnya gitu. Nah, setahu Bu Oki, alam yang ada di luar sana, luar pulau Indonesia, Luar Pulau negeri, Jawa. ya, negeri Ah. Indonesia itu apa aja sih Bu yang membuat bangga warga Indonesia di mata luar? Yang membuat bangga warga Indonesia di mata luar. Jadi Mbak Silva sudah tahu kan ya kalau kita kan Indonesia kan sebagai negara maritim. Iya. Artinya wilayah laut kita itu lebih besar daripada wilayah daratan. Nah, sehingga banyak keanekaragaman yang ada di laut itu yang bisa dikembangkan. Contohnya kayak pariwisata bahari atau wisata bawah laut. Nah, itu saya juga belum pernah ke sana sih, di Wakatobi di Sulawesi itu kan keindahan alam bawah lautnya kan itu indah banget. Nah, itu bisa menjadi daya tarik warga asing untuk datang ke Indonesia karena ke alam kita sendiri itu pun sangat kaya gitu. Kaya dan harusnya itu dikunjungi gitu. Dan dikunjungi dan juga tentunya harus dilestarikan dan Iya. dirawat. Jaga. Nah, di sana juga banyak sampah, ada yang banyak-banyaknya sampah gitu lah. Itu harusnya gimana itu? Pesannya Bu Oki buat yang harus menjaga Lingkungan ya. Jadi gini, kalau misalnya kita pengen buat lingkungan itu bersih, itu juga harus dimulai dari kita sendiri. Contohnya nih, ini kalau saya itu kalau misalnya kemana-mana, kalau belum ketemu tempat sampah, misalnya habis minum air mineral, itu kan botolnya dibuang. Selama saya belum menemukan tempat sampah, itu tetap saya bawa sampai saya menemukan tempat sampah. Jadi untuk menjaga lingkungan itu pun harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita pengen menyuruh orang lain, setidaknya itu kita sendiri juga yang harus memulainya gitu. Ya, jadi kan secara tidak langsung kan orang itu kan akan mencontoh Meniru. apa yang baik dari kita. Nah, udah di akhir ini Bu Oki punya pesan dan kesan nggak buat siswa-siswi di sini buat lebih bangga menjadi warga negara Indonesia? Pesan untuk anak-anak biar lebih bangga untuk menjadi warga negara Indonesia. Kan seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan industri hiburan di Indonesia kan banyak banget. Jadi kayak misalnya anak-anak sekarang kan masih ada nggak ya yang masih suka tentang musik tradisional atau apa? Masih ada Kayaknya sih jarang ya. Kayaknya sih jarang ya. Nah, itu kita juga harus lebih menghargai gitu loh. Kalau misalnya bukan dari kita sendiri, itu siapa lagi yang mau melestarikan budaya kita sendiri. Nanti kalau sudah diakui sama negara lain baru lo itu punya aku. Nah, sedangkan kalau kamu sendiri lo nggak mau melestarikan, nanti kalau udah diambil orang lain baru kamu ingin mengakuinya. Jadi mumpung belum diakui oleh negara lain, jadi sebaiknya kita juga harus bangga atau melestarikan budaya kita sendiri. Tapi dengan catatan juga nggak terlalu jadul ya. Maksudnya kita juga tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap untuk menghargai budaya kita sendiri. Tetap melestarikannya gitu. Iya, tetap melestarikan budaya kita sendiri. Nah, udah selesai untuk podcast kali ini. Oh, udah selesai. Udah. Iya, siap. Bertemu di lain podcast tapi bersama narasumber yang berbeda juga. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silva. Ya.